Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Ya, coba diperhatikan. Nikmat badan kita masih berfungsi semua, ya. Mata kita, pendengaran kita, ya Umay, Utsman. Bagaimana keadaannya kalau Utsman tidak bisa melihat? Ya. Bagaimana keadaannya kalau Izzah tidak bisa mendengar? Bagaimana keadaannya kalau Bahrul nggak bisa bicara? Tentu itu merupakan musibah, ya, musibah yang sangat berat. Yang tadinya bisa melihat tiba-tiba tidak bisa melihat. Tentu saja ini musibah, ujian yang sangat berat dirasakan oleh seorang yang tertimpa penyakit tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini terus menerus memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat, ya, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa kembali berkumpul di majelis ini. Dan harus kita ingat, jangan kita lupakan bahwasanya majelis ilmu merupakan kenikmatan terbesar. Ya, kita bisa duduk bermajlis, bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis Rasulullah SAW, itu kenikmatan yang besar, mengalahkan semua kenikmatan dunia. Ya. Jadi jangan sampai seorang muslim melupakan nikmat ini dengan dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Dia cuek, ya, tidak mau menghadiri ilmu, menghadiri majelis ilmu. Dan kita yang sudah di sini jangan sampai menjauh dari majelis ilmu. Ya. Jangan santai-santai. Ketika majelis mau dimulai segera datang, ya. Tidak harus dipanggil. Nah, kemudian juga kita ingatkan ketika antum sudah di sini berada di majelis ilmu yang programnya jelas, ya, kegiatannya jelas, setiap hari ada, sudah tertata, walaupun di sana ada kekurangan. Jangan sampai berpikir untuk mencari yang belum jelas. Ya. Duh, kayaknya di sana pondoknya bagus nih. Kelihatan dari luar bagus. Wah, pengajarnya banyak nih. Ini kan belum jelas, baru lihat sebatas info pamflet. Ya. Kalau di sini kan sudah jelas, walaupun ustadznya junior. Ya. Baik. Jadi kita ingatkan, jangan sampai tergiur dengan yang belum jelas. Dan ini banyak kejadian, ya. Kita juga mengalami santri-santri yang sahibul intiqal, senangnya pindah-pindah, atau kata Syekh Ibnu Utsaimin sahibul zawaq, sukanya nyicipi tok, ya, seperti makanan cicipi, ganti lagi makanan lain, ya, pindah dari satu pondok ke pondok yang lain, cuma sekedar nyicipi, bukan mematangkan ilmu. Akhirnya gagal di tengah perjalanan, ilmunya enggak matang, ya. Baik. Ya, alhamdulillah, walaupun dia tidak matang ilmunya, tapi setelah pulang dari pondok bisa memanfaatkan sedikit ilmu yang dia miliki, bisa ngajari orang baca Al-Quran, walaupun ngajari anak-anak dia di TPQ, itu bermanfaat. Tapi kalau keluar pondok tidak bermanfaat, ilmu yang dia dapatkan tidak bermanfaat, bahkan menjadi futur, nah ini yang musibah. Ya, ini musibah. Jadi kita ingatkan lagi bahwasanya majelis ilmu ini merupakan
kenikmatan yang sangat besar. Tidak semua orang mendapatkannya. Ya, tidak semua orang mendapatkan. Banyak saudara kita di sana ingin mondok, ingin belajar fokus, tapi tidak bisa. Dikarenakan ya mungkin karena orang tua, atau dikarenakan kesibukan yang tidak bisa, karena harus kerja menghidupi keluarga, ya. Baik. Kita alhamdulillah di sini walaupun program ala kadarnya seadanya dan ilmu yang kita miliki ala kadarnya, ya, diharapkan antum semua fokus ya, sungguh-sungguh belajar ya, hafalannya, murojaah pelajarannya digeluti ya dengan sungguh-sungguh. Baik, kita lanjutkan sekarang. Masih kita baca kitab Tauhid, Syarah Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, Asy-Syari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, masih terkait ya bab menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, qala al-muallif rahimahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepadaku ya sebuah hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya berbicara kepadaku, menyampaikan ilmu, bi arba'i kalimat, menyampaikan 4 kalimat. Menyampaikan berapa kalimat? 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Umar, mana Umar? Ada. Satu lagi yang ada. Bani, mana Bani? Ayana Bani? Izin kemana? Istirahat. Pusing. Roja? Coba dipanggilkan yang di kamar. Musa, Afan panggilkan. Baik, kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian wala'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Taib. Muhdits bisa muhdithan, bisa muhdatsan, ya, ada 2 bacaan ya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Kalau muhdats artinya orang yang melindungi kebid'ahan, ya, atau orang yang melakukan kebid'ahan. Kemudian wala'anallahu man ghayyara manarul ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi, ya, tanda tanah, maksudnya tanda tanah patok gitu ya. Taib. Wala'anallahu man ghayyara manarul ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda tanah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim.
Baik, ini 4 pelanggaran, 4 dosa besar yang bisa menyebabkan seseorang dilaknat apabila lakukan. Ya. Baik, ada yang tahu laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Kata Syekh, al-la'natu minallah at-tardu wal ib'ad. Laknat dari Allah maksudnya at-tardu, diusir, pengusiran, wal ib'ad dan penjauhan. Artinya diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan harus kita ingat orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Jadi kalau mau mendapatkan rahmat Allah harus menghindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan laknat, ya. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah harus menjauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan laknat. Wa minal makhluqin, adapun laknat yang bersumber dari makhluk artinya asab, celaan. Ya. Celaan dan doa kejelekan. Jadi kalau la'anallah, Allah melaknat, artinya Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah. Tapi kalau misalkan la'ana fulanun fulanan, si fulan, orang itu melaknat si fulan, artinya mencela, ya. Mencela atau mendoakan kejelekan. Baik. Yang pertama disebutkan Allah melaknat orang yang orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, tentu saja selain Allah itu dia tujukan kepada makhluk. Dia nyembelih untuk berhala, minal asnam awil auliya was salihin. Ditujukan untuk wali-wali, ya. Ditujukan untuk orang-orang soleh yang dianggap soleh, ya. Awil jin, atau ditujukan untuk jin atau selainnya. Baik. Kemudian dalam hadis tersebut la'ana walidaih, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Al-muradu bihima, yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah abuhu wa ummuhu, bapak dan ibunya. Wa in alau, dan ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, dan ke atas, ya. Itu masuk, ya. Melaknat bapaknya dan ibunya dan terus ke atas, kakek neneknya. Sawaun, sama saja, basyara la'nahuma, sama saja dia secara langsung melaknat kedua orang tuanya, ya, dia cela orang tuanya. Ada nggak zaman ini? Banyak, nauzubillah, anak mencela orang tuanya. Dia panggil orang tuanya dengan nama binatang, anak durhaka ini. Ya. Ini tanda anak durhaka. Au tasabbaba fihi, atau menyebabkan orang tuanya dilaknat, ya. Kalau tadi secara langsung anak mencela, menghina orang tua. Kalau ini au tasabbaba fihi, atau menyebabkan orang tuanya dilaknat, dicela. Bi an yal'ana walidai syakhsin. Dengan cara apa? Dengan cara dia melaknat kedua orang tua orang lain. Ya, dicela orang tuanya orang lain. Bapak kamu, ibu kamu begini begitu misalkan, ya. Alaihi bin misl, maka dibalas balik sama orang tadi. Sama, bapak kamu juga begitu dan begini, ya. Jelek, pesek, ya. Baik. Dan keduanya tidak boleh tercela, akan mendapatkan laknat.
ya, baik melaknat orang tua secara langsung atau menyebabkan kedua orang tuanya dilaknat atau dicela sama orang lain. Ini dosa besar. Kemudian awa di situ maksudnya awa dhamma wa hama, menjaga, melindungi siapa? Pelaku maksiat. Kemudian muhditsan ini bikasrid dal, bisa dengan dikasrohkan dal. Al-jani, jadi pelaku pelanggaran. Wa bi fathiha, dan difathahkan muhdatsan. Kalau muhditsan kan isim fa'il ya, muhdatsan isim maf'ul. Kalau difathahkan wal amrul mubtada, adalah perkara yang di agama, artinya perkara bid'ah. Jadi dua makna di sini. Bisa jadi dia melindungi pelaku bid'ah atau melindungi apa? Kebid'ahan tersebut, melestarikan. Ya. Menjaga. Bisa juga di sini maksudnya melindungi pelaku maksiat secara umum. Ya. Bid'ah itu maksiat bukan? Maksiat. Ya. Jadi bukan hanya bid'ah saja, yang jelas semua maksiat. Dia lindungi pelaku maksiat atau maksiat itu sendiri dia lindungi. Bahkan wa iwahu aridho bihi. Bahkan iwa di sini, maksud iwa di sini adalah ridho. Ridho sama pelaku maksiat. Ridho terhadap apa? Kemaksiatan. Atau ridho rela kepada pelaku kebidahan atau bidah itu sendiri. Maka ketika seseorang ridho terhadap pelaku maksiat atau terhadap kemaksiatan itu sendiri, dia sudah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka dari hadis ini ada peringatan jangan sampai seorang muslim ridho, rela, bahkan berkasih sayang, loyal kepada pelaku maksiat. Ya. Apalagi melindunginya. Perhatikan ini, kok ngobrol? Ada apa? Bukunya mana buku? Perhatikan. Kemudian ghayyara manarul ardh. Di dalam hadis disebutkan ghayyara, merubah tanda-tanda tanah. Manarul ard hiyal marasimul lati tufarriqu baina mulkika wa mulki jarik. Manarul ard adalah marasim, tanda-tanda yang allati yang tufarriqu, membedakan antara milikmu, tanah milikmu dan tanah milik tetanggamu. Ini itu manar, patok kalau istilah kita ya, patok tanah yang membedakan antara tanah milik engkau dan tanah milik tetanggamu. Wa taghyiruha ma yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha, dan merubahnya adalah bisa terjadi dengan memajukan atau memundurkan. Ya. Ini tanah kita, ini tanah tetangga, ini patok. Patok kita di sini, pajukan di sini, supaya lebih luas tanahnya. Supaya lebih luas. Atau mundur. Satu kasus, ini ada, misalkan ada pengukuran pajak. Harusnya di sini dipundurkan ke sini. Supaya tanah kita berkurang. Ya. Supaya nanti pajak tertulis ringan. Setelah pergi petugas pajaknya pindahkan lagi, misalkan itu ya. Baik. Ini dosa besar. Tidak boleh merubah patok tanah. Atau juga dari hadis ini nggak boleh merubah tanda-tanda rambu-rambu. Ya. Ada rambu misalkan ini ke Banjarsari, ini ke mana? Pangandaran, dirubah sama dia. Akhirnya orang yang lewat yang belum tahu jalan
Oh ini ke Banjarsari. Padahal kemana? Ke Pangandaran. Ya, akhirnya tersesat. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global untuk hadis ini, yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari 4 pelanggaran, 4 dosa besar. Allah Ta'ala yaturudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala mengusir dari rahmatnya orang irtakaba yang melanggar wahidatan, salah satu di antara 4 hal tadi. Ya turudu mengusir min rahmati dari rahmatnya man orang yang melanggar wahidatan, salah satu dari 4 pelanggaran. Ya. Apa saja? Yang pertama, 4 pelanggaran tersebut, yang pertama apa? Menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, melaknat kedua orang tuanya, baik secara langsung atau tidak. Yang ketiga, melindungi pelaku maksiat, dan termasuk di sini melindungi pelaku bid'ah atau melindungi maksiat itu sendiri, ya, atau melindungi kebid'ahan. Baik. Dan yang ketiga ini maksudnya melindungi ketika ada orang, ya, yang mau dihukum, ya, misalkan hukum potong tangan, orangnya lari ke rumah kita, ya, kita lindungi, kita sembunyikan. Nah, ini termasuk, ya. Baik, kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Melindungi orang yang mau dihukum. Baik. Keempat, apa yang keempat? Merubah patok tanah atau tanda-tanda bumi. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, munasabatul hadis lil bab. Ini inti pembahasan kita yang ingin ditekankan oleh Syekh rahimahullah, anna fi dalilan ala ghiladhi tahrimi dzabhi li ghairillah. Bahwasanya di dalam hadis tersebut ada dalil atas kerasnya, besarnya pengharaman menyembelih untuk selain Allah. Ya. Sembelih ayam dikubur di tengah rumah yang baru dibangun. Tujuannya apa? Nah, supaya rumahnya nggak ada gangguan, katanya, atau yang lainnya. Ini ancamannya keras, pengharamannya dahsyat. Haitsu inna fa'ilahu awwala man yastahiqqu la'natullah. Dari sisi apa? Inna fa'ilahu, pelakunya orang yang pertama kali, awaluman, orang yang pertama kali, yastahiqqu, berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika urutannya paling pertama, ini yang paling besar, ya, yang paling besar pelanggarannya. Baik, perhatikan, Rizki. Kalau mau ikut talim, Rizki, jangan mainan. Kalau mainan ganggu yang lain. Duduk manis. Nah, itu. Ya. Jangan ganggu yang lain. Baik. Jadi karena urutan yang pertama ini menunjukkan dahsyatnya pengharaman menyembelih untuk selain
selain Allah. Kemudian ma yustafadu minal hadis, pelajaran-pelajaran yang terdapat dari hadis. Yang pertama, uktubu, tulis. Anna dzabha li ghairillah muharramun syadidut tahrim. Yang pertama, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah diharamkan. Menyembelih untuk selain Allah muharramun, diharamkan. Dari fi'il apa ini? Muharramun. Wazan fa'ala yuf'ilu, harrama yuharrimu tahriman. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah diharamkan, syadidut tahrim. Sangat keras pengharamannya, ya. Sangat keras apa? Sudah masuk, keluar lagi. Siapa nih? Baik. Apa yang pertama? Utsman? Faedah pertama apa? Kurang lengkap. Kalau nggak ditulis, diingat-ingat. Hanya ngomong, dilihatin, didengar, diulang-ulang di dalam hati, ya. Baik, kita pengalaman seperti itu dulu. Saat baca kitab, Anda dengarkan, karena nggak ditulis, diulang-ulang di dalam hati, ya. Arti dari mufradat yang Anda. Apa yang pertama, Raffi? Bahwasanya atau sesungguhnya menyembelih untuk selain Allah diharamkan dengan pengharaman yang sangat keras. Kemudian wasyirkun fi muqaddamatil kabair, dan merupakan kesyirikan, ya. Menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Wasyirkun, dan merupakan kesyirikan fi muqaddimatil kabair, di permulaan disebutkan di di permulaan dosa-dosa besar. Jadi urutannya di pertama gitu, ya. Dalam urutan pertama di dalam dosa-dosa besar. Keempat hal ini kan dosa besar semuanya kan? Tapi urutan yang paling pertama disebutkan apa? Menyembelih untuk selain Allah. Pelajaran kedua. Siap-siap, Fahad, ditanya. Anna dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Anna dzabha, sesungguhnya sembelihan, ibadatun adalah ibadah, yajibu yang wajib, sarfuha mempersembahkannya, lillahi wahdah, hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah saja, ya. Sesungguhnya menyembelih adalah ibadah yang wajib dipersembahkan untuk Allah semata, Allah saja. Silakan Fahad, diulang. Fahdun, indana Fahad. Kita punya apa, Fahad? Fahdun artinya apa? Singa. Kita punya singa di sini. Apa, Fahad? Yang kedua? Dengan nulis ini ngobrol awas. Nizah yang kedua. Untuk apa? Untuk apa? Dipersembahkan. Untuk Allah saja. Baik. Ketiga, tahrimu la'nil walidain. Haram melaknat kedua orang tua. Diharamkan atau melaknat kedua orang tua. Awas, hati-hati nih.
Kalau masih ada santri yang lawan sama orang tua, apalagi mencela orang tua, awas, berat, ya, dosanya berat. Jadi yang ketiga, haram melaknat kedua orang tua, wasabbihima, dan mencela mereka, mubasyaratan aw tasabbuban, baik secara langsung atau menjadi penyebab. Ya, haram melaknat kedua orang tua dan mencela mereka baik secara langsung atau menjadi apa? Sebab mereka dilaknat. Fatir, yang ketiga ulang. Terus? Teruskan, Hafiz. Cepat. Ngobrol aja. Man. Umay. Ulang, nomor 3. Nah, lama. Rian, baca. Melaknat kedua orang tua baik secara langsung atau penyebab mereka dilaknat. Dan mencela mereka berdua baik secara langsung atau menyebabkan mereka dilaknat. Yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin. Keempat, haram membantu pelaku dosa. Tahrimu munasaratil mujrimin, haram membantu, menolong. Munasarah ini menolong atau membantu. Nasara yunasiru munasaratan, wa nisaran munasirun munasarun, nasir la tunasir munasirun nasirun nasurun, nusira yunasaru. Wah, santri keluar dari sini lancar tasrifnya sampai sudah sih yang 6 fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Kalau nasara berapa huruf ini? Ini sulasi mazid 4. Taib, munasaratil mujrimin. Dari tadi kedengaran ada yang ngobrol ya. Siapa sih? Coba berdiri. Taib, perhatikan. Keempat apa Hafiz? Hafiz? Haram membantu pelaku dosa, pelaku maksiat. Wa himayatihim min tatbiqil haddi syar'i, dan menjaga mereka, melindungi mereka dan melindungi mereka dari pelaksanaan hukuman syar'i kepada mereka, dan melindungi mereka dari pelaksanaan al-hadd, hukuman asy-syar'i, hukuman syar'i atas mereka. Ya, tadi sudah dicontohkan, ada orang yang harusnya dihukum pancung, harusnya orang ini dihukum mati, tapi malah dilindungi, disembunyikan. Ya, maka orang yang melindungi tadi dia mendapatkan laknat dari Allah. Wa tahrimu ridha bil bid'ah, dan haram ridha terhadap apa? Kebid'ahan. Haram ridha terhadap kebid'ahan. Seorang muslim yang sejati, yang sudah mengikrarkan kalimat syahadat Muhammad dan Rasulullah, harus benci apa? Kebid'ahan. Karena kebid'ahan adalah merupakan tandingan terhadap syariat. Kalau bid'ah hidup, syariat hilang. Ya. Satu kebid'ahan muncul, satu syariat Allah akan hilang. Ya. Apalagi banyak. Nah,
Kelima, tahrimut tasarruf fi hududil ard bitaqdimin atau ta'khirin. Kelima, haram merubah batasan-batasan tanah. Tahrimut tasarruf, haram merubah fi hududil ard, batasan bumi, tanah, bitaqdimin dengan memajukan atau ta'khirin atau memundurkan. Ya. Dengan memajukan atau memundurkan. Yang kelima, haram merubah batasan-batasan tanah dengan memajukan atau memundurkan. Yang keenam diulang, Umar. Yang kelima. Apa Umar yang kelima? Baik, ahsan. Nomor 6, jawazul la'ni anwa'id fusaq. Boleh melaknat jenis-jenis kefasikan. Boleh melaknat jenis orang fasik. Fusaq ini jamak dari fasik ya. Bolehnya melaknat jenis-jenis orang fasik. Ya boleh melaknat, tapi laknat secara umum ya. Bolehnya melaknat jenis-jenis pelaku kefasikan. Li ajli zajri anil ma'asi, agar dijadikan peringatan, agar dijadikan peringatan dari kemaksiatan. Ya, agar dijadikan peringatan dari kemaksiatan. Baik, itu 6 faidah, 6 pelajaran yang dipetik dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, beliau Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat Nabi, sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Fatimah. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang lurus, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.